Suaranya nggak ada itu Mbak Ambar, di mute. Suaranya nggak ada, di mute. Baik, Bapak Ibu, kita akan foto bersama dahulu. Silakan mengambil posisi tegap. Silakan Mas Satria difoto dulu. Mana Pak Rudi? Dia mau pakai nasi ya? Silakan Bapak Ibu, masih ada yang belum nyala kameranya. Makan dulu tuh Pak Rudi. Udah dibikinin, ntar dingin lagi. Lagi Zoom ini Pak. Udah makan dulu lah. Saya lagi Zoom nih. Tunggu nasi dulu Pak Rudi. Udah belum? Nggak usah langsung di WA.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita dapat melaksanakan PKB dengan tema juru gambar pekerjaan jalan dan jembatan. Untuk yang pertama-tama yang kami hormati Bapak Ketua Umum DPN Ataksi, Bapak Haji Reza Sahyan. Yang kami hormati narasumber kita pada siang hari ini yaitu Bapak Rahmat Effendi ST. Yang kami hormati DPD Ataksi seluruh Indonesia dan para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Baik Bapak Ibu, saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan laporan Ketua Panitia, dilanjutkan sambutan sekaligus membuka acara, dilanjutkan pemaparan materi serta diskusi, dan penutupan. Untuk mengawali acara, marilah bersama-sama kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Saya dorong, apa yang buka? Alhamdulillah, berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu laporan Ketua Panitia. Kepada Bapak Edo Susilo, waktu dan ruang kami persilahkan. Terima kasih, Ibu Ambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita, sehingga dengan nikmatnya kita dapat menghadiri acara PKB ini. Di samping itu juga kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalahnya kepada kita. Yang saya hormati Bapak Haji Reza Sahyan, Ketua Umum DPN Ataksi. Yang saya hormati Bapak Rahmat Effendi ST selaku narasumber pada hari ini. Yang saya hormati pengurus DPN Ataksi. Yang saya hormati Dewan Pimpinan Daerah Ataksi serta anggota pemegang SKK Ataksi seluruh Indonesia. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir dan meluangkan waktu dalam acara pada hari ini walaupun melalui Zoom meeting. Pada hari ini, dalam rangka kegiatan PKB, kami selaku panitia penyelenggara acara pada hari ini dan akan mengusung tema yaitu juru gambar pekerjaan jalan dan jembatan yang akan disampaikan oleh narasumber dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh peserta dan anggota pemegang SKK Taksi yang dibawakan oleh moderator. Dan kami sampaikan juga bahwa yang hadir dalam acara PKB ini kurang lebih 44 peserta. Demikian laporan dari kami. Sekali lagi, terima kasih. Dan saya mengucapkan mohon maaf bila ada salah kata. Semoga kegiatan yang akan kita laksanakan pada hari ini berjalan dengan lancar. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak Edo. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Umum DPN Ataksi sekaligus membuka acara. Kepada Bapak Haji Reza Sahyan, waktu dan ruang kami persilahkan. Terima kasih, Saudara MC.
Yang saya hormati narasumber kita pada hari ini, Bapak Rahmat Effendi ST. Yang saya hormati Ketua dan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Ataksi seluruh Indonesia. Yang saya hormati pemegang SKK Ataksi seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Marilah wabarakatuh. pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kepada junjungan kita Nabi besar sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana di siang hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka kegiatan PKB dengan judul Juru Gambar Jalan. Mudah-mudahan nanti pemaparan dari narasumber kita bisa kita cerna dan bermanfaat bagi kita. Saya atas nama DPN berterima kasih sekali kepada Bapak dan Ibu yang hadir di acara kegiatan pada siang hari ini. Juga saya harap kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu untuk terus mengikuti acara ini sampai selesai. Karena nanti dapat sertifikat ya. Jadi jangan lupa juga saya ingatkan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu untuk mengisi absen. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara ini saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Reza. Baik, Bapak Ibu, kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi. Untuk itu, saya akan serahkan acara ini kepada moderator kita, yaitu Pak Rifan, untuk membuka acara selanjutnya. Kepada Pak Rifan, waktu dipersilahkan. Ya, terima kasih Ibu Ambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan juga waktu luang sehingga hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam acara kita program pengembangan keprofesian berkelanjutan. Terima kasih kami ucapkan khususnya kepada Ketua Umum kita Bapak Haji Reza Sahyan yang telah membuka acara kita tadi, juga kepada narasumber kita yakni Bapak Rahmat Effendi, Sarjana Teknik. Saya Rifan, saya yang bertugas sebagai moderator hari ini. Tema kita hari ini akan membahas tentang juru gambar pekerjaan jalan dan jembatan dengan narasumber Bapak Rahmat Effendi, Sarjana Teknik. Beliau adalah seorang asesor di LSP Sabta Cipta Konstruksi. Saya juga ingin sampaikan bahwa bagi Bapak Ibu peserta yang ikut dalam acara ini akan mendapatkan sertifikat yang akan dapat digunakan sebagai salah satu syarat untuk memperpanjang SKK. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum absen, kami persilakan untuk absen dulu Bapak Ibu, ada di kolom sebelah kanan. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada narasumber untuk memaparkan materinya yang nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kepada narasumber Bapak Rahmat Effendi, waktu dan ruang kami persilakan. Baik, selamat siang. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya dan kesempatan kepada saya. Apakah suara saya bisa diterima, Mbak Ambar? Jelas, ya? Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Baik. Mbak Ambar, nanti mungkin saya bisa share screen ya, Mbak ya? Silakan, Pak. Oke. Baik, yang saya hormati Bapak Reza Sahyan, selaku Ketua Umum DPN
Taksi Asosiasi Ahli Konstruksi seluruh Indonesia beserta seluruh jajarannya yang mengikuti PKB ini pada hari ini tanggal 2 Juli tahun 2024. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang hadir pada hari ini, dan tentu para pemegang SKK dan atau calon pemegang SKK, khususnya untuk jabatan kerja juru gambar pekerjaan jalan dan jembatan. Perlu saya sampaikan di sini bahwa PKB ini adalah pengembangan keprofesian, di mana akan ada satu penyampaian informasi terkait dengan hal-hal juga yang berhubungan dengan kompetensi kerja. Baik, mohon izin saya mulai. Mbak Ambar, izin dibantu? Nggak bisa ya? Oh, Screen disable participants. yes. Iya Pak, ini nanti Bapak moderator yang menampilkan materinya. Oh ya, baik. Oke. Udah muncul? Sebelum muncul? Belum ya? Udah ya? Sorry. Oke. Silakan Pak Rahmat. Baik. Pertama-tama, perkenalkan saya Rahmat Effendi, Sarjana Teknik. Saya adalah asesor kompetensi BNSP, seperti yang disampaikan oleh Pak Rifan, narasumber. Lalu kemudian saya adalah pemegang sertifikasi kompetensi ahli utama teknik jalan dan ahli utama teknik jembatan. Baik. Pada hari ini kita akan membahas materi terkait dengan juru gambar pekerjaan jalan dan jembatan, penangkap gambar dan dokumentasi teknis, juru gambar pekerjaan jalan dan jembatan bertanggung jawab untuk menghasilkan gambar teknis yang akurat dan detail. Di antaranya harus memahami spesifikasi proyek, melakukan pengukuran lapangan, walaupun dalam hal ini pengukuran biasanya dilakukan oleh surveyor, kemudian menggunakan desain perangkat lunak untuk membuat gambar yang sesuai dengan standar yang berlaku. Salah satunya adalah menggunakan program AutoCAD, kemudian menyusun dokumentasi teknis yang mendukung desain yang telah dibuat. Lalu deskripsinya adalah juru gambar pekerjaan jalan dan jembatan. Pekerjaan jalan dan jembatan merupakan bagian penting dalam infrastruktur pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan mobilitas masyarakat. Dalam proses perencanaan dan pembangunan diperlukan peran seorang juru gambar pekerjaan jalan dan jembatan yang tentu memiliki keahlian khusus dalam menghasilkan desain teknik yang akurat dan efisien, dan juga memiliki kompetensi. Kemudian PKB ini akan membahas peran, kualifikasi, dan tanggung jawab seorang juru gambar pekerjaan jalan dan jembatan. Apa itu juru gambar pekerjaan jalan dan jembatan? Seorang juru gambar pekerjaan jalan dan jembatan adalah seorang profesional di bidang teknik sipil yang bertanggung jawab untuk membuat gambar teknik dan desain konstruksi yang terkait dengan proyek jalan dan jembatan. Mereka menggunakan perangkat lunak
desain komputer dan mengikuti standar teknis yang berlaku untuk memastikan bahwa desain yang dihasilkan dapat direalisasikan dengan baik. Tanggung jawab juru gambar pekerjaan jalan dan jembatan yaitu menangkap gambar dan dokumentasi teknis, berkoordinasi dengan tim proyek, lalu kemudian kepatuhan terhadap standar dan peraturan yang berlaku. Kemudian di dalam berkoordinasi dengan tim proyek, saya mengambil satu struktur organisasi yang berasal daripada SKKNI, di mana juru gambar adalah bagian dari struktur organisasi tersebut, dan di sini struktur organisasinya adalah kepala proyek, di bawah kepala proyek para manajer, lalu kemudian di mana juru gambar adalah di manajer teknik, lalu kemudian di bawah manajer teknik planning engineer, dan di bawahnya planning engineer adalah juru gambar. Kenapa ini saya sampaikan? Menginformasikan bahwa jalur koordinasi dalam proyek kurang lebih memiliki struktur organisasi seperti ini. Dan tadi disinggung terkait dengan pengambilan data, ada juga di divisi manajer teknik itu juru ukur atau quality surveyor technician. Lalu kemudian kepatuhan terhadap standar dan peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, surat edaran Direktur Jenderal Bina Marga, lalu kemudian peraturan pemerintah, dan standar pedoman Direktorat Bina Marga, Kementerian Umum, dan lain-lain. Peraturan-peraturan tersebut antara lain Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang jalan, dan seterusnya. Kemudian kualifikasi yang diperlukan juru gambar pekerjaan konstruksi jalan. Untuk menjadi seorang juru gambar pekerjaan jalan dan jembatan, seseorang harus memiliki pengetahuan yang kuat dalam bidang teknik sipil. Biasanya gelar sarjana di bidang teknik sipil atau bidang terkait yang diperlukan. Selain itu, keterampilan dalam menggunakan perangkat lunak, desain seperti AutoCAD, sivil 3 dimensi, atau perangkat lunak sejenis yang sangat diharapkan. Serta yang tidak kalah pentingnya adalah memiliki kompetensi sebagai juru gambar jalan dan jembatan. Kompetensi di sini adalah kompetensi kerja. Jadi sertifikasi kompetensi kerja tenaga kerja yang dikeluarkan oleh BNSP, dan tentu Ataksi bisa mengakomodir ini jika ada seseorang yang ingin menjadi profesional di dalam pekerjaan juru gambar pekerjaan jalan dan jembatan. Kemudian perlu diketahui bahwa di dalam mengambil kompetensi kerja, daftar jabatan kerja, jenjang kualifikasi dan acuan standar kompetensi bidang konstruksi jalan dan jembatan dengan jabatan kerja juru gambar jalan dan jembatan merujuk kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI dan SKKNI atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Keputusan 327 Men 9 tahun 2009. Ini adalah gambar terkait dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia KKNI, di mana ada 9 jenjang yang tergambarkan di sini, yang dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 sampai dengan kelompok 3 itu
biasanya diduduki oleh jabatan kerja operator. Kemudian kelompok 4, kelompok 6 itu diduduki teknisi atau analisis, dan kelompok 7 sampai dengan 9 atau jenjang itu masuk kualifikasi sebagai tenaga ahli. Nah, pertanyaannya di mana juru gambar masuk dalam kelompok mana? Selanjutnya. Nah, ini daftar jabatan kerja, jenjang kualifikasi, dan acuan standar kompetisi bidang konstruksi. Subkualifikasi jalan, jabatan kerja, juru gambar pekerjaan jalan dan jembatan. Kemudian jenjang jabatan kerja, juru gambar pekerjaan jalan dan jembatan level 2. Kualifikasinya operator, jenjang KKNI-nya 2. Standar kompetisi kerjanya SKKNI 327 tahun 2009. Kemudian juru gambar pekerjaan jalan dan jembatan level 3 masuk kategori operator seperti KKNI yang tadi. Kemudian juru gambar pekerjaan jalan dan jembatan yang masuk kualifikasi teknis atau analis itu masuk ke dalam jenjang 4 sumber PU-NET, PUPR, Bina Konstruksi. Next. Apa saja tugas pokok juru gambar konstruksi jalan dan jembatan? Yang pertama adalah mengidentifikasi dan memberikan penjelasan tentang gambar kerja serta metode kerja, menerapkan koordinasi dan kebutuhan sumber daya di lapangan, menerapkan persiapan pelaksanaan pekerjaan jalan, menggambar atau plot peta, diagram, atau potongan melintang, profil, potongan memanjang jalan, menggunakan titik dan elevasi pada penampang melintang dan situasi dari hasil survei, membuat draft gambar rinci bangunan, instalasi, dan proyek konstruksi. Kemudian juru gambar menggambar atau plot peta, diagram, dan profil. Juru gambar harus melakukan langkah-langkah di dalam menggambar atau plot peta, yaitu tahap persiapan. Biasa di sini personil, bahan atau alat, laptop, komputer, administrasi, pensil, penghapus, dan lain sebagainya. Lalu kemudian tahap survei atau pengukuran, survei pendahuluan, dan survei detail. Tahap ketiga, tahap pengolahan data, lalu kemudian tahap penggambaran. Nah, ini yang harus seorang juru gambar pekerjaan jalan dan jembatan mesti memiliki kemampuan terhadap membaca data sehingga dapat mengolah dan mengaktualisasikannya di dalam gambar konstruksi jalan dan jembatan. Lalu kemudian data apa saja untuk peta jalan, informasi geografis, lalu kemudian skala peta, detail jalan, landmark, simbolisasi, dan informasi tambahan. Nah, sebelum kita ke bab selanjutnya, perlu diketahui bahwa alat ukur perencanaan jalan dan jembatan, yaitu alat penyidat data waterpass, seperti terlihat di dalam gambar, yang fungsinya kurang lebih menetapkan potok-potok dengan jarak antara plus minus 25 meter, meletakkan alat ukur waterpass pada titik pertama yaitu antara bak muka dan bak belakang, mengatur garis bidik supaya mendatar, memasang nifo sejajar dengan skrup penyetel, yaitu menempatkan gelembung nifo tepat di tengah-tengah dengan memutar kedua penyetel, maka arah garis nifo tegak lurus dengan sumbu putar, membuat garis mendatar diafragma tegak lurus pada sumbu ke-1 oleh pihak pabrik. Mengarahkan teropong pada bak pertama atau bisa disebut bak belakang. Bacalah benang atas, benang bawah, dan benang tengah. Setelah itu letakkan arah jurusan pada babak belakang pada posisi 0 dan kemudian dicatat. Dicatat sebagai data yang nanti dibawa kepada juru gambar.
Kemudian putar pesawat dan arahkan pada bak muka, kemudian baca juga benang atas, benang bawah, baca juga sudut jurusan dan lingkaran gradasinya. Selain waterpass ada juga alat ukur teodolit. Hal-hal yang dilakukan dengan menggunakan teodolit itu membaca sudut mendatar, membaca sudut miring atau jurusan, membaca rambu. Konstruksi teodolit ini secara mendasar dibagi menjadi 3 bagian. Bagian bawah terdiri dari plat dasar dengan 3 skrup menyetel yang menyanggah suatu tabung sumbu dan plat mendatar berbentuk lingkaran. Pada tepi lingkaran ini dibuat pengunci limbus. Bagian tengah dan bagian atas lanjut. Di atasnya itu, atasnya, yes. Survei dan pemetaan topografi untuk perencanaan jalan dan jembatan. Lanjut. Pendahuluan. Survei dan pemetaan merupakan hal yang fundamental dalam setiap pekerjaan rekayasa sipil dan desain pekerjaan jalan atau jembatan. Survei dan pemetaan merupakan hal yang penting yang memiliki fungsi sebagai penghubung berbagai bidang ilmu dalam proses perencanaan, desain, dan pelaksanaan fisik. Survei dan pemetaan merupakan penghubung kondisi di lapangan dengan konsep desain dan perhitungan-perhitungan yang digambarkan dalam CAD. Sebaliknya, survei dan pemetaan berperan dalam mengimplementasikan desain dengan cara menempatkan desain tersebut ke lapangan atau yang biasa kita sebut bahasa sipilnya adalah staking out. Kemudian prinsip dasar pengukuran topografi pada prinsipnya adalah pengukuran yang dilakukan terhadap kenampakan topografi baik karena bentukan alam maupun bentukan manusia yang kemudian dipresentasikan ke dalam gambar 2 dimensi dengan skala tertentu. Pengukuran topografi meliputi pengukuran jarak, pengukuran sudut, pengukuran beda tinggi, dan pengukuran azimut. Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pekerjaan pengukuran topografi untuk perencanaan jalan dan jembatan adalah persiapan personil, bahan atau alat administrasi, survei, pengukuran, pengolahan data, dan penggambaran. Hasil akhir dari pengukuran topografi untuk perencanaan jalan atau jembatan adalah peta situasi daerah sekitar, rencana trase jalan atau jembatan dengan skala dan sistem koordinat tertentu. Datum horizontal, semua pekerjaan survei dan pemetaan, perencanaan, studi desain, dan konstruksi harus berdasarkan pada datum geodesi nasional 1995, DGN 1995, spesifikasi DGN 1995, datum geosentris, koordinat geodesi, datum geodesi nasional 1995, koordinat GIR atau peta Universitas Transverse Mercator, kemudian datum vertikal belum ada acuan resmi, bisa menggunakan titik tinggi bakosur tanah atau menggunakan pel banjir. Direktorat Sumber Daya Air. Pengukuran sudut horizontal untuk penentuan koordinat posisi, pengukuran sudut vertikal untuk mendapatkan data jarak optis untuk penentuan beda tinggi dengan metode tasimetri. Pengukuran jarak, pengukuran langsung dengan pita ukur, pengukuran jarak optis, membidik rambu ukur, dibaca, kemudian alat yang digunakan teodolit, waterpass, dipengaruhi interpolasi pembacaan rambu ukur, kesalahan interpolasi 1 mili berakibat kesalahan jarak 20 cm, sehingga tidak dianjurkan untuk pengukuran KKH. Pengukuran jarak masih pengukuran jarak elektronik, alat yang dapat digunakan TS, EDM, menggunakan gelombang elektromagnetik yang dipancarkan dari instrumen ke reflektor di titik target. Jarak terukur adalah jarak miring. Jarak datar dihitung berdasarkan data sudut vertikal dan jarak miring. Ketelitian sangat tinggi. Dianjurkan untuk pengukuran KKH.
Pengukuran beda tinggi metode sifat datar waterpass berdiri di salah satu titik yang diukur, kemudian sifat datar atau waterpass berada di antara titik-titik target yang diamati. Pengukuran beda tinggi metode trigonometri atau tachymetry, penentuan beda tinggi antara tempat berdiri alat dengan titik yang diamati dengan menggunakan sudut vertikal dan jarak datar. Azimut magnetis adalah besar sudut horizontal yang dimulai dari ujung jarum magnet arah utara sampai pada ujung garis bidik titik amat atau titik yang diamati. Alat yang digunakan teodolit yang sudah terintegrasi dengan kompas. Pengukuran azimut astronomis adalah azimut yang diukur berdasarkan pengamatan benda langit seperti matahari dan bintang. Pengukuran azimut astronomis dengan cara pengamatan matahari memerlukan data penunjang, meliputi peta topografi untuk menentukan lintang pengamat, tabel deklinasi matahari, dan petunjuk waktu dengan ketelitian detik. Perhitungan azimut dari dua buah titik tetap yang sudah diketahui koordinatnya menggunakan GPS geodetik. Global Positioning System atau GPS dapat digunakan untuk penentuan koordinat. GPS yang digunakan adalah tipe geodetik. Metode yang digunakan adalah metode diferensial dengan menggunakan lebih dari satu receiver GPS, minimal 2 buah. GPS harus menggunakan 2 frekuensi yang dapat mengamati fase dari sinyal GPS pada frekuensi L1 dan L2. Titik referensi yang digunakan adalah titik referensi Bakosurtanal atau Badan Pertanahan Nasional. Dalam upaya mendapatkan titik kontrol yang lebih rapat di antara titik kontrol yang diperoleh dari pengukuran GPS, dapat dilakukan pengukuran dengan menggunakan metode poligon. Survei dan pemetaan topografi untuk perentan jalan dan jembatan. Tahapannya ini tahapannya yang seperti tadi disampaikan, ini berbentuk bagan. Selanjutnya persiapan personil, geodetik engineer, asisten geodetik engineer, surveyor, operator, tenaga lokal. Kemudian persiapan bahan peta topografi, tata guna lahan, formulir ukur, data titik-titik kontrol di lapangan, kemudian kompas, GPS navigasi, klinometer, teodolit, TS, prisma, waterpass, rambu ukur, pita ukur, statis atau tripod. Kemudian kebutuhan pribadi, persiapan administrasi, surat tugas, surat pengantar ke instansi yang berkaitan. Survei pendahuluan koordinasi dengan instansi terkait, pengenalan situasi, penelusuran alternatif trase rencana terkait aplikasi di lapangan, kemudian perintisan jalan. Kemudian monumentasi adalah pemasangan titik-titik ikat, meliputi benchmark atau biasa kita sebut BM, control point, CP, dan patok kayu pengukuran. BM berupa patok beton bertulang dengan ukuran 20 x 20 x 100 cm, dicat kuning, diberi nomor, dan pada bagian atas diberi lambang Bina Marga. BM ditanam sedalam 70 cm dengan interval 1 km. Setiap pemasangan BM atau benchmark disertai pemasangan CP untuk mendapatkan azimut arah. Lalu kemudian patok CP berupa patok paralon bertulang dengan panjang 80 cm dicat kuning, diberi nomor, dan pada bagian atas diberi lambang Bina Marga. Monumentasi, BM dan CP dipasang pada lokasi yang aman dari gangguan, tidak mengganggu kegiatan sehari-hari, dan mudah dicari. Patok kayu dibuat berukuran 4 x 3 x 40 cm, dipasang dengan interval 50 meter, serta pada bagian atas dipasang paku, diberi nomor, dan dicat kuning. Survei pengukuran kerangka kontrol horizontal, kemudian pengukuran kerangka kontrol vertikal, kemudian pengukuran penampang melintang, pengukuran detail situasi.
Kerangka kontrol horizontal, KKH, itu pengukuran KKH adalah merupakan kombinasi dari pengukuran jarak dan sudut bertujuan untuk menentukan posisi satu titik. Pengukuran KKH dilakukan dengan metode poligon terbuka terikat sempurna. Jika tidak ditemukan titik-titik referensi di lapangan dapat menggunakan GPS geodetik. Pengukuran GPS geodetik dianjurkan dilakukan pada setiap jarak 5 km. Kemudian kerangka kontrol horizontal, masih pengukuran poligon dilakukan dengan metode seri rangkap dengan hasil 4 kali bacaan sudut. Hasil pengukuran sudut antara yang satu dengan yang lainnya tidak boleh 5 kali lebih besar dari ketelitian alat yang digunakan, dan hasil 4 kali pengukuran di rata-rata sebagai hasil pengukuran sudut. Kesalahan penutup sudut poligon lebih kecil atau sama dengan 10, dengan N adalah jumlah titik poligon. Ketelitian linier untuk KKH atau kerangka kontrol horizontal 1 berbanding 7.500. Alat yang bisa digunakan untuk teodolit atau total station dengan ketelitian bacaan untuk pengukuran sudut dan pita ukur atau EDM untuk pengukuran jarak. Kerangka kontrol vertikal. Pengukuran KKV dilakukan dengan metode sifat datar di sepanjang trase jalan. Pengukuran beda tinggi dilakukan dengan cara memanjang pergi pulang secara kring pada setiap seksi. Panjang seksi lebih kurang 1 sampai dengan 2 km. Toleransi ketika ditemukan sebesar 10 mm adalah jumlah jarak dalam kilometer. Pengukuran dilakukan 4 kali sebagai kontrol pengukuran. Hasil pengukuran satu dengan yang lain tidak boleh lebih besar dari 5 kali ketelitian alat, dan dari 4 pengukuran di rata-rata sebagai hasil ukur. Alat yang digunakan adalah sifat datar otomatis. Kerangka kontrol vertikal, pembacaan rambu dilakukan pada 3 benang. Rambu ukur dilengkapi nifo kotak. Pengukuran dilakukan dengan rambu pasang selang-seling. Pengukuran harus dihentikan bila terjadi undulasi udara. Kemudian pengukuran penampang melintang dilakukan dengan alat sifat datar untuk daerah datar dengan teodolit dan metode tachymetry untuk daerah dengan topografi yang terjal. Dilakukan tegak lurus dengan ruas jalan. Pengambilan data dilakukan pada setiap perubahan muka tanah dan sesuai dengan kerapatan detail yang ada. Pembacaan rambu dilakukan pada benang silang, batas atas, batas tengah, dan batas bawah. Pengukuran penampang melintang pada kondisi datar, landai, dan lurus. Pengukuran dilakukan pada interval tiap 50 meter dengan lebar koridor 75 meter kiri dan 75 meter ke kanan dari center line. Pada kondisi pegunungan, pengukuran dilakukan pada interval tiap 25 meter dengan lebar koridor 75 meter ke kiri dan 75 meter ke kanan dari center line. Pada daerah tikungan, pengukuran dilakukan pada interval tiap 25 meter dengan lebar koridor 75 ke arah luar dan 125 meter ke arah dalam dari center line. Pengukuran penampang melintang pada daerah longsoran, pengukuran dilakukan pada interval tiap 25 meter dengan lebar koridor 75 meter ke kiri dan 70 meter ke kanan sesuai dengan instruksi dari highway engineer. Pengukuran detail situasi. Pengukuran detail situasi dilakukan dengan metode tachymetry. Pengukuran detail situasi mencakup semua objek bentuk alam dan buatan manusia seperti sungai, bukit, jembatan, gedung, rumah, batas, ROW, dan sebagainya. Dalam pengambilan data harus diperhatikan kerapatan detail yang diambil sehingga cukup mewakili kondisi sebenarnya. Pada situasi khusus seperti sungai dan persimpangan jalan, pengambilan atau pengukuran tidak detail harus lebih rapat. Pembacaan rambu dilakukan pada 3 benang silang, batas atas, batas tengah, dan batas bawah. Selanjutnya, proses studio, pengolahan data, poligon, beda tinggi, azimut, penggambaran, skala, peta, legenda, dan lain. Kemudian pencetakan. Lanjut. Nah, ini adalah peta kontur. Peta kontur adalah peta yang menggambarkan elevasi dan bentuk permukaan bumi menggunakan garis-garis kontur. Garis kontur menghubungkan titik-titik dengan ketinggian yang sama di atas permukaan bumi. Dengan kata lain, garis kontur adalah garis imajiner yang menghubungkan tempat-tempat yang memiliki elevasi yang sama.
fungsi utama dari garis kontur adalah untuk menunjukkan perubahan relief atau topografi permukaan bumi. Semakin rapat jarak antara garis kontur, maka semakin terjal kemiringan lereng di daerah tersebut. Sebaliknya, semakin renggang jarak antara garis kontur, maka semakin landai lereng di daerah itu. Dengan demikian, garis kontur memungkinkan pembaca untuk memahami bentuk permukaan bumi hanya dengan melihat pola garis-garis pada peta yang dikasih keterangan elevasi. Layout jalan, ini adalah output daripada juru gambar. Fungsi gambar layout jalan dengan data pengukuran topografi adalah untuk memberikan visualisasi yang akurat tentang bagaimana jalan akan dibangun sesuai dengan kontur dan kondisi alam di area tersebut. Ini membantu dalam perencanaan dan konstruksi jalan agar sesuai dengan standar keamanan dan kenyamanan. Nah, ini adalah gambar penampang melintang jalan yang memang terdiri dari struktur jalan, ada subgrade, subbase, base course, aspal, dan ada juga yang finishing beton. Selanjutnya, penampang memanjang. Penampang memanjang jalan juga dikenal sebagai profil jalan adalah perpotongan bidang vertikal dengan bidang permukaan perkerasan jalan melalui sumbu jalan untuk jalan 2 lajur 2 arah atau melalui tepi dalam masing-masing perkerasan untuk jalan dengan median 1. Penampang melintang jalan menunjukkan tampilan jalan dari sisi atau dalam arah melintang. Ruang sepanjang jalan ini difungsikan agar pengendara mempunyai pandangan bebas dan badan jalan aman dari pengaruh lingkungan seperti bangunan liar dan tumbuh-tumbuhan. Ini yang penampang memanjang adalah potongan yang memanjang. Tadi yang melintang itu berupa struktur. Nah, ini detail struktur bagian bawah jalan dan jembatan. Ini connecting antara struktur jalan dengan struktur jembatan. Lanjutnya. Nah, ini finishing jalan di atas jembatan atau girder. Next. Biasanya di jalan ada lampu menara penerangan jalan atau PJU, penerangan jalan umum. Lalu kemudian gambar sistem drainase, ini kalau yang jalan yang berada di atas atau biasa kita sebut jalan layang. Ini untuk yang di jembatan yang perlu diperhatikan konektivitasnya. Kemudian uraian tugas juru gambar pekerjaan jalan dan jembatan adalah melaksanakan pekerjaan penggambaran jalan dan jembatan dalam rangka proses perencanaan, perancangan, dan pelaksanaan konstruksi sesuai dengan kerangka acuan kerja atau spesifikasi teknis. Kemudian uraian tugas juru gambar pekerjaan jalan dan jembatan, menggambar atau plot peta diagram, lalu membuat draft gambar rinci bangunan, penunjang jalan, mengaplikasikan sketsa kasar gambar, mengidentifikasikan simbol-simbol yang terdapat pada survei peta topografi, kemudian menginput data topografi hasil survei, kemudian menginformasikan kekurangan data gambar, lalu kemudian menyelesaikan, menduplikasi dan mendokumentasi gambar sesuai dengan alat bantu dan spesifikasi yang dibutuhkan, adalah pengetahuan keterampilan untuk mampu menyelesaikan, menduplikasi, dan mendokumentasi gambar sesuai dengan alat bantu dan spesifikasi yang dibutuhkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Informasi terkait dengan pekerjaan juru gambar, pekerjaan jalan dan jembatan. Mohon maaf bila ada kurang, dan saya kembalikan kepada moderator, Bapak Rifan. Silakan Pak, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Rahmat yang telah memaparkan materinya dengan sangat jelas. Jadi kita juga tahu apa tugas fungsi-fungsi dari juru gambar. Jadi selain dia bisa mengukur dan menggambar, dia juga harus bisa bekerja sama dan berkoordinasi dengan tim di lapangan. Itu juga nggak kalah penting ya Pak Rahmat ya? Ya. Oke, sekarang acara kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Pada Bapak Ibu peserta yang kurang jelas atau ada ingin bertanya,
atau juga memberikan komentar tentang materi ini, kami persilakan kepada Bapak Ibu. Silakan. Izin Pak Rifan? Ya, silakan dengan Pak Hendra. Ya. Bukan bertanya, kita sharing aja nih, Pak Rahmat. Ya. Kaitannya dengan mungkin kalau jembatan biasanya kan untuk jembatan di mana lantai jembatan berupa struktur beton ya Pak ya. Iya. Biasanya juru gambar harus mengetahui di situ ada pekerjaan mekanik kan, seperti macam pengguna alat launching gantry. Ya Pak ya? Iya. Itu perlu disertakan dalam gambar tidak tuh Pak Rahmat? Untuk mekanik, bagian yang tidak terpisahkan daripada pekerjaan konstruksi, Pak. Jadi melekat dan harus disertakan. Dan yang paling pokok adalah ketika kita berbicara terkait dengan pengukuran, elevasi, lalu kemudian sudut dan sebagainya, penempatan pekerja-pekerja mekanis itu mesti disesuaikan dengan desain juru gambar, Pak. Artinya dengan database dari lapangan yang telah diambil oleh surveyor, Pak. Saya kira memang melekat mekanik itu, Pak. Tadi kan juga disampaikan terkait dengan pembuangan pipa air dari jalan layang tadi, Pak. Lalu kemudian dibuang menggunakan pipa dan dibuang ke arah saluran di. Terima kasih Pak Rahmat. Ya. Tapi biasanya kita pernah melaksanakan, kita memang kadang-kadang kerjasama dengan juru gambar, tapi pada saat tertentu kita setelah diperiksa dengan PPK, menurut PPK gambar yang telah dibuat oleh arsitek tidak sama dengan BQ yang kita laksanakan. Kita dapat teguran kadang-kadang gitu Pak Rahmat dari pihak PPK. Kok ini nggak sesuai dengan gambar? Padahal sebenarnya tanpa gambar pun bisa kita bekerja sama, kita ngasih dimensinya saja dengan arsitek. Dimensinya panjang untuk legar, untuk gantry-nya sekian, lebar sekian. Kan itu launching gantry kan besar sekali ya Pak Rahmat ya, untuk ngangkat beton itu, untuk jembatan biasanya. Gitu. Tapi ada kadang-kadang setelah di lapangan PPK dengan kita pekerja dari mekanik benturan dengan ya seolah-olah pekerja lapangan disalahkan oleh PPK gitu. Tapi kalau memang arsitek juru gambar mengikuti dengan kita mekanik akan berjalan lancar gitu Pak Rahmat. Ya. Ya. Terkait perbedaan gambar Pak ya antara dengan BQ Pak gitu Pak ya. Ya kan. Kita padahal biasanya begini Pak Ripan, sudah bekerja sama dengan juru gambar, tapi kan pemeriksa lapangan dari biasanya jadi owner ya, itu biasanya kan memeriksa juga kita sebagai pekerja arsitek. Jadi kita padahal kita sudah bekerja sama dengan arsitek atau juru gambar, itu kadang-kadang ada suatu kesalahan juga. Tapi bagus, terima kasih Pak Rahmat tadi penjelasan, memang kita kerja disertakan untuk namanya biasanya struktur beton itu kan ada ininya, pengguna alat launching gantry untuk mengangkat beton. Ya Pak Rahmat ya. Ya. Terima kasih Pak Rahmat. Ya. Ya, terima kasih Pak Hendra. Ya memang tadi seperti saya bilang tadi, selain dia bisa mengukur dan menggambar, dia juga harus bisa bekerja sama dengan tim di lapangan gitu Pak ya. Oke, kepada Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya, kami persilakan. Saya Nursiwan, Pak. Nursiwan. Ya, silakan Pak Nursiwan. Pak, mau nanya Pak. Ya, silakan. Gini Pak, terima kasih atas waktunya Pak Rifan. Jadi saya begini berpikir bahwa orang-orang di penggambaran tentang jalan itu harus orang sebaiknya memang orang-orang yang menguasai jalan, yang mengetahui. Jadi teknik sipil jurusan transportasi gitu. Nah kalau strukturnya nanti ada yang ke jembatan. Karena orang perencanaan transportasi tidak pernah belajar mata kuliah perencanaan struktur jembatan, itu adanya di struktur. Jadi harus mendalami juga di lapangan, harus rajin juga membaca buku serta tahu perkembangan. Kan jalan raya tidak sekedar beton ini, kan bisa juga baja,
bisa juga kayu misalnya, ya untuk pembuatan awal-awal jalan di suatu daerah di pedalaman misalnya itu pasti kita pakai kayu. Nah, jalan-jalan yang kita buat itu harus kita, yang lebih sulit itu sebenarnya adalah konstruksinya. Jadi kalau di kuliah itu namanya rekayasa jalan raya 2, rekayasa jalan 3, rekayasa 3, 4 ya tentang jalan raya. Nah, itu yang dibahas itu adalah macam-macam ya, penambalan, penjahitan dari beton-beton lantai jembatan itu kan dijahit kalau rusak. Nah, kemudian harus ada di mana subgrade, berapa CBR-nya. Kemudian surface course, base course ya. Jadi subgrade, base course, surface course. Nah, bagaimana tanahnya, apakah memungkinkan. Jadi orang-orang yang demikian ini kalau yang muda-muda itu dia banyak nggak tahu. Jadi harus benar-benar dibimbing oleh kepala studio yang ahli di bidang teknik sipil transportasi. Jadi itu yang saya dapat di lapangan menjadi kendala-kendala orang-orang seperti itu. Ya, kadang-kadang perencanaan alinemen vertikal horizontal dia tidak mau. Kapan dia bergeser? Kapan ada AV-nya? Kapan sentrifugal? Sentripetal? Berapa kecepatan rencana? Bagaimana tingkat pelayanan jalan itu atau ITP? Jadi gitu Pak masukan dari saya. Ya, terima kasih Pak Nursiwan. Ya, Pak. Selain orang-orang sipil juga harus melibatkan orang-orang dari transportasi gitu Pak ya? Iya betul Pak. Sipil teknik sipil transportasi. Silakan Pak Rahmat. Jadi memang ya, Pak, saya bertanya Pak. Ya, sebentar Pak. Ya, di bidang teknik sipil itu ada teknik sipil jurusan gedung dan ada jurusan transportasi. Lalu kemudian perkembangan hari-hari ini jurusannya juga banyak yang juga dikembangkan. Lalu kemudian benar apa yang disampaikan oleh Pak Nursiwan. Namun demikian juru gambar mempunyai scope of work atau satu apa namanya kerangka kerja yang tadi disampaikan. Nah, dia berdasarkan jenjang itu jenjang 4. Dan tadi yang disampaikan oleh Pak Nursiwan itu adalah masukan-masukan daripada jenjang ahli atau atasannya. Karena memang ada level tadi yang seperti yang saya ilustrasikan di struktur organisasi, itu adalah pimpinan proyek, di bawahnya adalah manajer apa namanya teknik, di bawahnya lagi ada perencana teknik, lalu kemudian kira itulah apa namanya, memang pengetahuan itu yang perlu dikuasai oleh atasan daripada juru gambar sendiri, sehingga output yang dikeluarkan baik itu pada saat perencanaan maupun pada saat pelaksanaan atau hasil kerja didata sedemikian rupa lalu kemudian dituangkan di dalam gambar. Nah, perlu saya informasikan bahwa hari-hari ini teknologi semakin berkembang, terutama informatika, dan ketika kita mengidentifikasi kerusakan jalan atau jembatan itu sekarang memang sudah banyak yang menggunakan apa namanya, pada saat pembangunan menggunakan BIM, artinya Building Information Modeling, dan kombinasikan dengan artificial intelligence atau AI, sehingga terbentuklah digital twin itu yang memang bisa mengidentifikasi kerusakan-kerusakan jalan dengan kecerdasan buatan begitu. Memang kita juga di samping tadi kita mesti belajar terkait dengan teknologi yang terbarukan sekarang. Namun demikian kita orang-orang yang dalam tanda kutip orang lama dan senior itu memang kuat di lapangan. Nah, ini masih ada transfer skill terhadap apa ya, atau simbiosis mutualisme terhadap knowledge yang terkait dengan pekerjaan jalan. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Rahmat. Untuk Bapak Ibu yang lain silakan Pak yang ingin bertanya. Ya Pak, saya mau bertanya Pak. Pak Ridwan, ya. Pak Agus. Oh, Pak Agus. Oh, Pak Agus. Apa kabar Pak semua teman-teman? Baik Pak, baik. Ya, silakan Pak Agus. Ya Pak, makasih Pak atas paparan yang disampaikan Pak Rahmat. Tadi bicara mengenai juru ukur dan juru gambar ya Pak ya? Ya,
Juru jadi gambar, ada. pekerjaan jalan dan jembatan. Nah, begini Pak, untuk pemahaman juru gambar ini dengan juru ukur ini kan agak berbeda Pak pemahamannya ya Pak ya. Yang tadi saya baca sih sebenarnya Bapak menyampaikan paparan itu dua-duanya gitu, juru gambar dan juru ukur. Gitu ya Pak ya. Nah, di sini Pak, mungkin ada yang ingin saya tanyakan Pak mengenai tadi kan pasti akan disinggung mengenai shop drawing, as-built drawing, dan ada satu lagi yang dimaksud dengan design and build Pak. Ya. Nah, pengertian design and build itu apa ya Pak Rahmat? Ya, itu aja Pak Agus. Ya, itu saja Pak. Jadi saya pengen ada pengertian dari design and build itu apa sih, design and build itu apa pengertiannya gitu Pak. Karena sering juga muncul gitu. Oke. Makasih Pak. Design and build. Juga tadi perbedaan juru ukur dan juru gambar gitu juga Pak ya? Iya, betul. Nah, itu juru gambar itu kan drafter Pak. Juru ukur itu kan surveyor. Oke, baik. Terima kasih Pak Agus. Silakan Pak Rahmat. Baik, yang pertama, terima kasih Pak Agus. Apa kabar? Baik Pak. Baik ya, alhamdulillah baik. Pak Agus, terkait dengan juru ukur dan juru gambar, database atau data yang diterima oleh juru gambar adalah dari juru ukur. Lalu kemudian tadi mungkin Pak Agus terlewatkan secara organisasi kita gambarkan memang ada bank di antara manajer teknik Pak terkait dengan juru ukur dan juru gambar. Namun demikian juru ukur itu menyetorkan data kepada juru gambar untuk diaktualisasikan dalam bentuk teknis Pak. Tadi bahaya itu nyebrang. Nah, itu terkait dengan juru ukur dan juru gambar. Dari sana kan gue bilang sih. Dan dengan penekanan koordinasi di juru gambar mampu melakukan satu koordinasi kerja juga ya di dalam mendapatkan kompetensi kerja. Kemudian design and build. Design and build itu sekarang boleh dibilang orang jarang menggunakan. Jadi perencanaan dan pelaksanaan. Kalau ada juga beberapa owner atau instansi juga yang melaksanakan ini Pak, design and build. Artinya dia yang merencanakan kemudian dia yang melaksanakan. Tentu dengan disesuaikan dengan aturan-aturan yang berlaku dan harapannya adalah bekerjanya lebih efektif dan efisien. Namun demikian perlu diingat bahwa perusahaan atau badan hukum yang menjalankan design and build itu mesti memiliki sub bidang masing-masing, sub bidang desain dan sub bidang build Pak, berbeda. Itu berbeda. Nah, dan sekarang orang jarang bikin dua sub bidang yang design and build, yang bisa design and build, jarang sekali. Karena pemerintah atau owner atau pemberi kerja itu biasanya lebih nyaman dengan memisahkan antara perencana dan pelaksana atau kontraktor Pak. Gitu Pak Agus. Iya Pak, makasih Pak. Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rahmat. Jadi baiknya emang dipisah Pak ya, antara desain and build-nya itu emang harus orang yang terpisah Pak ya, bukan di satu orang itu Pak ya. Enggak, memungkinkan. Badan hukum ada yang mengerjakan model desain and build. Sepanjang badan hukum tersebut memenuhi kualifikasi ya. Nah, ini beda bab karena kan kita terkait dengan ataksi biasanya itu Pak Ketum ada yang ngurus perusahaan yang memungkinkan untuk desain and build. Biasanya ada sub bidangnya itu. Nanti mungkin bisa dibahas di kesempatan yang lain. Oke, terima kasih Pak Rahmat. Dari Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya kami persilakan Pak. Boleh saya bertanya Pak Moderator Arif Subagio. Silakan dengan Bapak siapa Pak? Arif Subagio.
Silakan Pak Arief. Oke, terima kasih banyak. Bukan pertanyaan sih sebenarnya, hanya menyampaikan sesuatu aja. Selamat siang Pak Rahmat Effendi. Selamat ST. siang Pak Arief. Oke, terima kasih banyak waktunya Pak Moderator. Saya tadi sudah mendengarkan panjang lebar dari paparan dari narasumber Pak Rahmat, semua dengan gamblang. Mohon maaf Pak Rahmat, saya sependapat dengan Pak Agus. Kita harus bisa membedakan antara juru gambar dan juru ukur, karena juru ukur itu memang ada SKK-nya tersendiri. Gitu. Juru gambar ada SKK sendiri, juru ukur ada SKK tersendiri. Tapi mungkin dalam pelaksanaannya, mungkin saling berkoordinasi, karena dasarnya juru gambar itu hasil dari ukur. Itu aja saya mengurus masih masukan aja. Yang berikutnya barangkali Pak Rahmat, juru gambar ini mungkin sifatnya koordinasi, ada masukan baik itu dari lapangan yang sifatnya barangkali mendesain, merencanakan untuk suatu pelaksanaan nantinya gitu, yang sifatnya mendesain, merencanakan. Tidak mau semua data ada dalam gambar. Yang pertanyaan saya Pak, pada saat pelaksanaan ini juru gambar ini, ya, karena kan dia sifatnya perencanaan, mendesain. Juru gambar ini apakah dalam pelaksanaan pekerjaan itu dia terlibat tidak dalam pengawasan pada saat pelaksanaan? Itu aja Pak Moderator, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Rahmat. Pak Rahmat, speakernya tolong dinyalakan Pak Rahmat. Oke, baik. Sudah bisa diterima suara saya? Oke, silakan Pak. Juru ukur dan juru gambar ya tadi seperti yang atau boleh disebut surveyor ya. Memang di ilustrasi strukturalisasi terpisah, dan kemudian jabatan kerja yang tadi saya sampaikan juga tidak ada juru ukur. Artinya hanya dibatasi oleh juru gambar. Karena memang materi kita pada hari ini adalah juru gambar. Namun demikian ada kaitan yang tidak bisa terpisahkan terkait dengan pekerjaan jalan dan jembatan, adalah surveyor yang memang datanya dibutuhkan sekali oleh juru gambar untuk dikembangkan, diaktualisasikan dalam bentuk desain. Itu mungkin Pak Arief yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah dalam pelaksanaan pekerjaan juru gambar terlibat atau tidak? Nah, biasanya seperti yang tadi disampaikan, balik lagi kepada strukturalisasi, di sana ada juru gambar di dalam tim project ya, tim project, teamwork daripada pimpinan project itu di bawah tadi dengan warna merah, saya beri tanda warna merah, itu adalah juru gambar. Penting juga karena begini, kita di dalam berkontrak, kita biasanya mendapatkan shop drawing di dalam, baik itu di dalam pembangunan jalan, jembatan maupun gedung ya. Kemudian pelaksanaannya tentu ada plus minusnya yang memang perlu kita dokumentasikan. Baik itu yang utama di sini adalah didokumentasikan, kemudian yang sering kita sebut dengan drawing atau gambar pelaksana. Nah, inilah pentingnya juru gambar mendampingi baik kontraktor maupun perencana di dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Pak Arief. Jadi memang mohon maaf Pak Rahmat, kepencet saya ini bisukan. Baik,
Boleh Iya. saya ulangi? Ya, tadi pertanyaan Pak Arif terkait dengan apakah di dalam pelaksanaannya juru gambar atau tidak terlibat di dalamnya. Yang hemat saya penting seperti yang lagi-lagi saya utarakan di dalam struktur organisasi bahwa ada tanda merah yang saya beri di struktur organisasi tadi terkait dengan peran juru gambar. Karena memang setiap kita mengerjakan proyek itu gambar awal shop drawing akan termasuk sebagai apa namanya gambar konstruksi ya Pak. Itu tentu dalam pelaksanaannya pasti akan menghadapi tambah kurang atau apa deviasi-deviasi ya kan terkait dengan pelaksanaan. Nah, oleh karenanya gambar terpasang sering disebut dengan as-built drawing itu Sini aja, tunggu turun. disampaikan sebagai bentuk laporan pekerjaan yang tidak terpisahkan daripada laporan pekerjaan secara keseluruhan. Begitu Pak Arif, terima kasih Pak. Iya, terima kasih. Pak Arif, mau ada tambahan? Oke, terima kasih Pak Moderator, Pak Rahmat. Baik, ya sifatnya kan juru gambar itu intinya perencanaan desain. Makanya ada perlu atau tidak dengan pengawasan. Memang hasil dari pengawasannya, hasil akhirnya dalam bentuk as-built drawing. Kan gitu. Nah, berarti kan orang menjadi juru gambar itu akan berbeda. Yang satu juru gambar sebagai perencana, satu lagi juru gambar sebagai pelaksana gitu ya, Pak Rahmat ya. Tapi orangnya mungkin akan berbeda barangkali gitu. Karena yang kalau pelaksanaan dia nanti as-built drawing, yang buat pasti kontraktor yang melaksanakan. Itu aja Pak Moderator. Terima kasih banyak Pak Ahmad Effendi. Sukses, sehat selalu. Siap. Baik, terima kasih Pak Arif. Silakan bagi Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya. Oke. Pak Jeffrey, Pak. Oh ya, silakan Pak Jeffrey. Ya, makasih Pak atas pemaparannya untuk Pak Rahmat Effendi. Di sini saya ingin bertanya Pak, itu kan terkadang juru gambar pada saat merencanakan, kadang gambar yang dihasilkan berbeda pada saat pelaksanaannya Pak. Jadi di sini mau nanya saya Pak, apakah ada standar teknis yang harus diikuti dalam pekerjaan juru gambar jalan dan jembatan ini Pak? Sekian dan terima kasih Pak. Ya, standar teknisnya Pak Jeffrey ya? Iya Pak. Baik. Oke, silakan Pak Rahmat. Baik Pak Jeffrey, terima kasih atas pertanyaannya. Tentu tadi saya sampaikan bahwa selain daripada kualifikasi yang dibutuhkan, sekarang ini diperlukan satu kompetensi kerja Pak, yang memang diperlukan atau diwajibkan kepada pekerja-pekerja profesional di bidangnya masing-masing. Nah, di dalam menerbitkan sertifikasi terkait dengan kompetensi kerja, tentu ukuran-ukuran atau hal-hal yang harus dimiliki oleh juru gambar itu sudah dikuasai Pak. Ya, seperti misalnya persyaratan dasar dia harus STM, pengalaman minimal berapa, katakan 6 tahun. Lalu kemudian kalau dari SMA, kalau tidak salah untuk jenjang 4 itu 8 tahun untuk juru gambar. Dan tadi seperti disampaikan, selain memiliki pengalaman, juga memiliki kemampuan di dalam menggambar menggunakan AutoCAD Pak, untuk mengeliminir. Nah, ini menjawab nih beda rencana dengan pelaksanaan. Kalau perbedaan itu selalu dimungkinkan terjadi perbedaan Pak antara desain dengan pelaksanaan Pak ya, karena memang ada ruang untuk adendum atau pekerjaan tambah kurang. Ya, itulah kenapa tadi ada parameter-parameter yang tidak boleh terlewatkan. Katakan tadi yang berapa derajat
implikasinya ada pergeseran sekian meter gitu Pak, yang tadi disampaikan Pak Jeffrey. Ya, baik. Nah, tentu kan jika beda pelaksanaan dengan rencana, ada ruang untuk dibuatkan gambar akhir atau revisi atau gambar yang terpasang pada saat pelaksanaan yang dinamakan as-built drawing, Pak. Jadi bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak as-built drawing itu. Nah, maka kualifikasi tadi yang harus kita penuhi, dan yang terakhir kita mesti uji kompetensinya, Pak. Dengan cara dia atau si calon profesional dengan jabatan kerja juru gambar kita uji terkait dengan pengetahuannya atau knowledge-nya maupun keterampilannya. Dan tidak lupa adalah attitude-nya Pak, atau sikap bekerjanya. Tentu diharapkan untuk menjalankan pekerjaannya secara profesional. Gitu Pak Jeffrey, saya kira. Oke, baik Pak. Terima kasih atas informasinya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Jeffrey. Jadi memang selain punya keahlian, dia juga harus punya standar kompetensi, harus punya SKK juga Pak ya. SKK juru gambar Pak ya, itu harus Pak ya. Iya. Oke, bagi Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya silakan Pak. Masih ada yang bertanya lagi? Oke, bila sudah tidak ada yang bertanya lagi, sesi tanya jawab ini saya akhiri. Sebelum saya akhiri diskusi kita kali ini, saya ingin sampaikan bahwa jumlah peserta kita kali ini mencapai 50 orang peserta. Lumayan cukup banyak hari ini. Saya juga ingin sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir, yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Semoga materi yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang apa, bagaimana, dan seperti apa pekerjaan dan tugas-tugas dari juru gambar dalam pekerjaan jalan dan jembatan. Saya mau mewakili panitia, mohon maaf bila ada kekeliruan atau ada kata-kata yang kurang berkenan dalam pelaksanaan acara ini. Kami sebagai panitia, mewakili panitia, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya himbau kepada Bapak Ibu yang belum absen, untuk segera absen Pak. Nanti kalau Bapak Ibu absen bisa kami daftarkan dan dapat mendapatkan poin untuk memperpanjang SKK. Oke, terima kasih. Saya akhiri acara kita sesi tanya jawab kali ini. Untuk selanjutnya acara saya kembalikan kepada MC. Silakan Ibu Ambar. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Moderator dan Bapak Narasumber atas pemaparan materi dan diskusinya. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu penutupan. Kepada Bapak Haji Reza Sahian, waktu dan ruang kami persilakan. Baik, terima kasih pada saudara MC. Kita telah melalui kegiatan ini, PKB pengembangan kebersihan berkelanjutan. Mudah-mudahan paparan dari narasumber kita pada hari ini berguna untuk kita semua ya. Dan kami atas nama Dewan Pimpinan Nasional mengucapkan beribu-ribu terima kasih pada bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di siang hari ini. Dan selanjutnya nanti ada satu sesi lagi ya untuk kegiatan Zoom meeting PKB Antaksi ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, acara sudah selesai. Dimohon kepada para peserta yang belum absen, silahkan mengisi daftar hadirnya dahulu. Yang sudah absen, boleh meninggalkan ruangan.
Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Makasih Bu Ambar. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak-Bapak Ibu.